Bang Rahmat salah satu pengacara yang mendampingi Fadel sampai pagi ini, artinya menjalin pemeriksaan sampai akhirnya menjadi tersangka. Mungkin seperti apa? Apa sih alasan pihak kepolisian menetapkan Fadel menjadi tersangka? Apa alasannya? Ya, baik, begini, kalau ditanya alasan apa yang menetapkan Fadel sebagai tersangka, ini juga sebenarnya yang saya pertanyakan kepada penyidik, kan begitu. Tapi penyidik menyampaikan kepada saya, kami akan buka di persidangan. Ya, itu hak dari penyidik, kan begitu kan. Nah, kemudian saya hanya memperingatkan kepada penyidik malam itu, jangan coba bermain-main dalam perkara ini. Karena sama-sama kita ketahui bahwa seseorang itu hanya bisa ditersangkakan apabila sudah terpenuhi dua alat bukti yang sah. Nah, menjadi aneh bagi saya ketika saya mendampingi Fadel pada pemeriksaan dirinya sebagai saksi sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, itu tidak ada satu bukti pun yang diperlihatkan kepada kami yang mengarah kepada perbuatan tindak pidananya, yaitu perbuatan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan aborsi. Ada 3 bukti yang diperlihatkan oleh penyidik, yaitu bukti kartu keluarga, bukti akte kelahiran, dan juga bukti foto-foto kebersamaan antara Fadel dan Loli di Pondok Indah Mall, di foto box gitu, yang dalam kacamata hukum saya ini adalah foto yang wajar gitu, dan bukan mengarah kepada perbuatan tindak pidana persetubuhan gitu poinnya. Jadi ketika ditanyakan kepada saya apa sih sebenarnya yang menetapkan tersangka Fadel ini, saya juga tidak mengetahui gitu. Tapi sebagai kuasa hukum tersangka ini punya hak nggak sih untuk mengetahui kenapa kliennya dijadikan tersangka? Punya hak, tapi itu nanti di pengadilan, ya kan. Kalau masih di tingkat penyidikan, masih di tingkat kepolisian, memang polisi memiliki wewenang untuk merahasiakan dokumen-dokumen alat bukti ini gitu. Ya, makanya setelah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Rasman, ada satu cara yang bisa kami tempuh untuk bisa melihat alat bukti itu, yaitu melalui gelar perkara khusus dan atau mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dari klien kami. Oke, Bang, keterangan dari pihak pelapor sendiri juga menyebutkan bahwa adanya pengakuan jujur dari LM terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Fadel. Abang sendiri melihatnya seperti apa? Pengakuan apa kira-kira yang diucapkan oleh LM? Begini, saya cukup shock ya dengan informasi ini. Saya juga sudah melihat informasi ini disampaikan oleh ibunya, Nikita Mirjani, yaitu di dalam live-nya dia dan juga di snapgram, ya kan begitu. Baru 1 bulan yang lalu saya bersama dengan Loli, saya bersama dengan Laura Mizani, gitu. Saya berbicara langsung dengan dia, bahkan saya coba menekan dari Laura Mizani, karena memang dari dulu kami mendapatkan informasi hanya dari Fadel. Jadi saya mau coba konfrontir, ini benar atau tidak sih sebenarnya perbuatan ini antara Fadel dengan Loli pernah atau tidak melakukan hubungan. Di situ Laura Mizani menyatakan kepada saya, dan dia bersumpah atas nama Tuhan bahwa mereka tidak pernah melakukan perbuatan itu. Nah, kemudian ada informasi bahwa Loli merubah keterangannya. Ya, saya shock gitu. Keterangan mana yang mau saya pegang gitu? Apakah keterangan dia yang bicara kepada saya, atau keterangan dari ibunya yang menyatakan bahwa adanya perubahan keterangan yang disampaikan dalam BAP terbarunya. Tetapi jika saya mengamati dari pertanyaan-pertanyaan penyidik, kemungkinan besar iya, ada keterangan yang berubah pada pemeriksaan tambahan oleh Laura Mizani. Oke, Bang, sekarang kan Fadel masih menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam ya, Bang. Ya. Artinya kemungkinan terburuk Fadel ditahan nih selama 20 hari menunggu berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, itu benar. Seperti apa, Bang, mungkin, Bang? Ya, benar, 1 kali 24 jam Fadel dilakukan penangkapan dan kemudian sambil dilakukan pemeriksaan. Dan kemudian itu ya benar yang Abang bilang bahwa kemungkinan terburuk Fadel akan ditahan, kan gitu. Tapi sebagai tim kuasa hukum, tim penasihat hukum, kami telah mengajukan upaya-upaya hukum. Pertama, kami telah mengajukan upaya untuk Fadel tidak ditahan. Artinya di jam 8 nanti supaya Fadel diperbolehkan pulang. Dengan pertimbangan
Pertama, Fadel ini masih usia remaja. Dia ini masih menempuh pendidikan di salah satu universitas di Jakarta. Gitu. Karena apabila dia ditahan, bisa menjadi merusak masa depan dia. Di sekolahnya dia akan di DO, bisa jadi kan begitu. Nah, kemudian inilah upaya yang kami lakukan untuk supaya Fadel ini jangan ditahan. Kemudian di dalam permohonan itu ada sebuah surat jaminan yang menjamin adalah Pak Umar, kan begitu. Kami bermohon, kami berharap Bapak Kapolres Jakarta Selatan itu berkenan untuk memberikan ataupun menjawab surat kami dan memberikan bahwa Fadel tidak dilakukan penahanan. Oke, Bang, kemarin pada saat datang ke Polres, Fadel terlihat ketika menghadapi media terlihat santai, tenang, bahwa tidak akan terjadi apa-apa, baik-baik saja. Tapi kemudian pada saat sore menjelang malam ditetapkanlah Satsa menjadi tersangka. Ya. Apa kondisi Fadel, psikis Fadel seperti apa, Bang? Shock, kaget atau seperti apa? Ya. Sudah barang tentu kondisi dia shock, ya kan? Karena Fadel tidak berpikir ke arah sini, tidak berpikir ke arah sana. Gitu. Akan dilakukan penetapan tersangka secepat itu, gitu. Karena memang Fadel masih sangat yakin bahwa dirinya itu tidak melakukan perbuatan itu. Gitu. Fadel sempat bercerita kepada saya, Bang, kalau abang izinkan kita terus berjuang, bahwa apa yang dituduhkan mereka adalah fitnah, Bang. Dan kemudian bapaknya Fadel, Martin, semua itu mensupport perjuangan Fadel untuk membela, kan gitu. Oke, Bang, semalam juga sempat abang-abangnya Fadel, Martin, Bintang, dan bahkan Pak Umar, orang tuanya menunggu Fadel sampai pagi hari, artinya bermalam di Polres. Itu memang keinginan Fadel tidak mau ditinggalkan oleh keluarganya atau memang keluarga yang pengen menemani Fadel? Sampai saya di Polres sekitar jam 12:30, Fadel kelihatan tegar dan dia siap juga. Sebenarnya dia meminta untuk ayahnya Pak Umar dan juga Bang Martin dan juga Bang Bintang untuk pulang aja, istirahat. Yakinlah Fadel kuat Fadel akan kuat menjalani ini. Tetapi saya pikir ini adalah bentuk solidaritas atau dukungan moral dari keluarga Bapak Bajide kepada Fadel. Makanya mereka tadi malam memutuskan tidak ada yang pulang dan menemani Fadel. Oke, Bang, semalam juga Martin atau Bintang menjadi saksi. Ya. Terkait apa, Bang? Keterangan apa mungkin? Ya. Jadi begitu ditetapkan sebagai tersangka, saya langsung mengajukan permohonan untuk pemeriksaan saksi ada chart, yaitu yang diperiksa tadi malam Martin. Ya. Keterangan yang diberikan ini berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Fadel. Jadi ada satu tanggal 9 Mei yang diduga inilah kejadian perbuatan tindak pidananya, ya kan? Nah, kemudian Martin memiliki bukti, yaitu percakapan antara dirinya dengan Loli, yang mana pada saat itu Loli meminta untuk bertemu, gitu. Dan ternyata sekitar seminggu sebelum dan 1 bulan setelah tanggal 9 itu antara Fadel dengan Loli tidak pernah bertemu sama sekali, gitu. Loli terus menerus meminta ke Atin untuk memberikan izin antara Loli menemui Fadel, karena memang di tanggal segitu Fadel ulang tahun, gitu.